Dalam rangka monitor dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan APBD perubahan tahun anggaran 2021, Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap mengundang penyedia jasa, admin dan direktur untuk saling bersinergi supaya hasilnya benar, tepat waktu dan maksimal. Jumat 19 November 2021 di Aula Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap. Yang saya tidak mau lempar-lemparan. Pemilik perusahaan tahunya kepala dinas, telepon kepala dinas, kenapa tagihan lama? Padahal adminmu yang tidak pernah datang ke dinas. Menyakitkan nggak? Begitu kan? Makanya hari ini kita temukan antara admin dan pemilik pekerjaan. Tanyakan dulu ke admin, kapan mau ke dinas? Dinas real time ganti ada. Kapan data masuk, kapan dikeluarkan lagi, ada catatan. Biasanya rekanan sing telepon saya akan saya fotokan itu, tak jawab, nih real time-nya. Baru dia mohon maaf Pak, ya karena dilungguni admin. Terima kasih waktunya. Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap, Sigit mengatakan, Dinas Pertanian mengundang penyedia jasa, direktur dan admin terkait dengan teknis dan tagihannya. Kalau pekerjaannya rampung tapi tidak bisa nagih kan percuma. Dinas berharap pekerjaan rekannya bisa berjalan dengan lancar dengan hanya limit waktu 1 bulan. Tanggal 15 Desember pekerjaan fisik harus sudah selesai. Tentunya dinas tidak mau membayar pekerjaan yang belum selesai. Diharapkan semua bisa terpenuhi. Jangan sampai ada miskomunikasi antara penyedia jasa, admin dan dinas pertanian. Jika tidak sesuai kalender atau waktu kontraknya, maka akan ada sanksi klausul kontrak. Keterlambatan kontrak 1 hari per mil dikali jumlah keterlambatan dipotong di penagihannya. Pekerjaan jitut yang dikerjakan oleh kepentingan pertanian dengan harapan produktivitas pertanian meningkat, pendapatan meningkat, dan petani sejahtera. Penyedia jasa kontraktor Patmo Subadio mengapresiasi langkah Dinas Pertanian memanggil kontraktor direktur penyedia jasa dan admin agar nantinya lapangan bisa berkolaborasi dengan baik. Admin bisa bekerja dengan baik dan penyedia jasa juga bisa menyelesaikan secara teknis dalam pengerjaan fisiknya bisa selesai tepat waktu dan benar dalam pengerjaan. Jadi itu khusus admin kami undang tanggal 3 Desember masuk musim penghujan. Sebagai rekanan Dinas Pertanian mengerjakan jitut di tengah-tengah sawah tentunya cuaca yang menjadi tantangannya. Dinas Pertanian menginginkan kontraktor baik direktur dan admin bisa bekerja cerdas, tepat waktu dan hasilnya maksimal. Sejauh ini tidak ada kendala, hanya faktor alam pada saat pengerjaan di musim hujan itu kendalanya, dan tiap kontraktor penyedia jasa juga harus bisa menyiasati dan mengatasinya dengan baik. Nah, ini di Dinas Pertanian hari ini kebetulan kami mengumpulkan para penyedia jasa yang tahun ini di APBD perubahan mendapatkan pekerjaan di Dinas Pertanian. Kita ada 79 paket, nah itu yang mereka kita kumpulkan, kita bahas terkait dengan teknisnya, kemudian kita bahas terkait dengan tagihannya. Karena percuma teknisnya gawaannya rampung tapi nggak bisa nagih kan percuma. Makanya hari ini kita undang ya direkturnya, ya admin perusahaan, juga rekan-rekan kami di internal pertanian yang alur proses itu terlibat di dalam proses baik fisik maupun tagihan. Hingga nanti mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan lancar dalam limit waktu yang hanya sebulan, 30 hari. 30 hari ke depan ini karena maksimal tanggal 15 Desember pekerjaan fisik harus sudah selesai, kemudian kita tagihkan. Nah, tentunya kami tidak akan membayar pekerjaan yang belum selesai. Makanya dengan seperti ini kita saling sharing dengan penyedia jasa, dengan adminnya, mudah-mudahan jadwal itu akan terpenuhi. Kemudian yang kedua juga kami akan melaksanakan monitoring dan evaluasi. Monitoring kami laksanakan mulai hari Senin besok ke lapangan, kemudian evaluasi mingguan. Evaluasi mingguan itu dimulai minggu depan. Setiap Jumat siang setelah Jumatan kita kumpul di aula ini untuk melaksanakan evaluasi kegiatan. Di situ kita bahas progresnya sampai seberapa jauh, kemudian juga kendalanya apa, sehingga
limit waktu yang sebulan ke depan ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baik. Kami kira itu. Total paketnya ada berapa, Pak? Total paketnya ada berapa? 79. Ya. Pak, tadi disebutkan ada apabila ada miskomunikasi antara pelaksana, kepala dinas dan admin, itu maksudnya apa, Pak? Oh gini, jadi admin yang freelance itu biasanya kan membuat tagihan bagi si penyedia jasa. Nah itu kadang-kadang, tidak semua memang, tidak semua, tapi kadang-kadang ada, tadi seperti saya disebutkan tadi, kemarin itu ada, admin bilang ke direkturnya bahwa oh ini berkas sudah ada di Dinas Pertanian. Nah, bla 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 bla. Kemudian direkturnya telepon kepala dinas. Gimana Pak kok tagihannya nggak selesai? Padahal begitu kita cek karena kami ada rekod tahapan mulai dari bidang, masuk loket dan sebagainya itu ada tanggal, ada jam. Misalnya masuk tanggal 1 jam 8 ya, terekod di situ. Nah, ternyata begitu di cross check ke loket, loh ini masuknya baru tadi pagi Pak. Nah, ini kan sesuatu yang mestinya tidak perlu terjadi. Nah, sehingga seolah-olah tanda petik itu seperti kami dibenturkan dengan rekan-rekan penyedia jasa oleh tadi admin yang tidak bertanggung jawab tadi. Seperti itu maksudnya. Selama ini permasalahan itu di lapangan ada sering beberapa, terjadi ya? bukan sering, tapi ada beberapa. Makanya tadi kami ingatkan kepada Pak Kepala Dinas juga mengingatkan tadi, manakala ada admin yang masih seperti itu, ya nggak usah dipakai lah intinya gitu. Secara umum pekerjaan ini kan pekerjaan pembuatan saluran irigasi tersier atau jitut lah, apa namanya orang awam menyebutnya. Nah di situ kan jitut itu fungsinya membawa air dari saluran sekunder ke persawahan. Nah dengan seperti itu harapannya proses budidaya di persawahan yang semula mungkin airnya kurang bisa menjadi tercukupi. Karena airnya tercukupi, mudah-mudahan pertanamannya bagus, mudah-mudahan produktivitasnya atau profitasnya semakin bagus. Dengan profitas semakin bagus, ton per hektarnya semakin tinggi, otomatis harapannya pendapatan masyarakat petani meningkat. Goalnya semakin ke depan kalau semuanya meningkat kan, ya kesejahteraannya bisa meningkat seperti itu. Siap. Terima kasih Pak. Oke, okay. Di lapangan juga ada yang mengamati loh Pak. Oh ini sudah di batas waktu pekerjanya tidak sesuai dengan kalender, itu gimana Pak? Ada sanksi di situ? Klausul kontrak ada. Jadi keterlambatan itu per hari 1 per mil. Jadi kalau lewat tanggal kontrak ya jumlah keterlambatan hari dikalikan 1 per mil. Nanti dipotong di tagihannya. Saya sangat terapresiasi sekali. Ini memang jarang-jarang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap khususnya. Ini kan mengingat waktu pekerjaan ini yang sangat limit. Kami sebagai kontraktor ini dipanggil baik direktur maupun admin kita masing-masing tentunya dalam upaya supaya di lapangan itu nanti kita bisa berkolaborasi dengan baik dengan dinas. Tentunya admin secara pekerjaan bisa berjalan dengan baik. Kita juga secara teknis pekerjaan di lapangan, secara fisiknya itu juga bisa selesai dengan baik. Karena mengingat ini musim hujan, hampir tiap hari kita hujan, kita sebagai rekanan dinas pertanian ini karena memang pekerjaannya di tengah-tengah sawah, kayak saya itu mengerjakan jitut. Jadi memang dinas pertanian ini menginginkan kontraktor baik direktur maupun adminnya itu bekerja itu dengan cerdas, cepat dan selesai membawakan hasil yang sangat maksimal. Jadi disebutkan ya, ada miskomunikasi sehingga terjadi permasalahan antara pelaksana dinas dengan admin. Apakah di situ nggak ada koordinasi bisa sampai seperti itu, Mas? Kan admin yang dia sifatnya tembakan. Jadi di sini tuh ada admin yang memang dia mengerjakan beberapa tagihan untuk beberapa perusahaan. Jadi ada beberapa perusahaan itu yang manakala dia mau menagih itu menggunakan jasa admin yang bukan admin dari perusahaan dia sendiri. Beda kalau perusahaan saya memang kita punya admin sendiri, jadi tidak terjadi seperti itu gitu.
Berarti tidak ke semua ya? Tidak semua. Gimana? Bisa mengatasinya itu apa termasuk pelanggaran atau gimana? Itu sebenarnya tadi ya hanya sebuah notif ya ataupun memperingatkan perusahaan-perusahaan yang menggunakan admin itu direktur harus mengecek apakah admin yang mau dipakai itu baru menangani sedikit apa udah banyak. Kalau sudah banyak yang ditanganin ya jangan pakai admin tersebut supaya apa? Supaya nanti dalam mengerjakan itu tidak tumpuk-tumpuk. Akhirnya fisik di lapangan udah selesai tapi admin malah mengerjakan tagihannya belum selesai kan begitu. Karena memang dua ini harus selesai semua. Tadi admin belum bisa nagih manakala fisik belum 100% atau fisik 100% udah jadi tapi admin belum selesai mengerjakan dokumen itu juga nggak bisa. Jadi memang keduanya ini harus selesai semua dengan baik. Harapannya kita tetap yang pertama dari konsultan pengawas kemudian konsultan perencana ini saling bersinergi dengan baik gitu. Nanti ada pun kendala apa di lapangan, contohnya mengenai tadi volume udah dibahas tadi, ada beberapa yang volumenya geser itu udah dikerjakan langsung sama konsultan perencana. Itu gerakannya cepat sekali memang. Ya, yang pertama dari sisi perencanaannya bagus, kemudian dari pelaksananya yang pengawasnya juga harus bagus. Kita juga sebagai pekerja di lapangan juga harus bagus juga. Bersinergi seperti itu insya Allah sih selesai. Kita akan tadi disampaikan update setiap hari Jumat. Harapan saya yaitu nanti pekerjaan bisa selesai maksimal tepat waktunya. Ada kendala nggak Mas, misalnya keluhan-keluhan dari kontraktor kepada? Kalau kendala secara umum hujan, tapi hujan bukan saya anggap kendala, karena tadi udah disampaikan juga sama. Itu faktor alam. Iya, itu bukan kendala gitu. Ini tantangan aja. Siap. Jadi kalau nggak berani melawan hujan ya jangan jadi kontraktor di pertanian seperti itu aja. Siap, terima kasih Mas. Dari Cilacap, Neni Eko memberitakan.